Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rabda Tuzana. Saya dari 3A Perbankan Syariah dengan NIM 207025011. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perbankan syariah. Yang pertama ada bank dan perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua ada perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang mencangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang ketiga ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung satu unsur riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama dalam kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau fadl, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu nasiah. B. Ada maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Yang ketiga ada gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak didapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Yang keempat ada haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau yang kelima zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbandingan bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah, investasinya hanya kepada bisnis yang halal. Kedua, berdasarkan prinsip muamalah Islam jual beli bagi hasil sewa. Yang ketiga, bertujuan selain profit juga kepada falah. Yang keempat, hubungan bank dengan nasabah berdasarkan prinsip kemitraan. Yang kelima, memiliki dewan pengawas syariah. Sedangkan bank konvensional tidak ada batasan dalam melakukan investasi berdasarkan kepada sistem bunga. Yang ketiga, bertujuan hanya kepada profit. Yang keempat, hubungan bank dengan nasabah kreditor debitor. Yang kelima, tidak ada dewan pengawas syariah. Jenis-jenis bank syariah. Berdasarkan bentuknya, bank umum syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank pembiayaan rakyat syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua ada berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada bank milik negara atau BUMN, yaitu bank yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai pemegang saham. Sampai saat ini belum ada bank syariah BUMN Indonesia. Yang kedua, bank milik daerah, yaitu bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah, contoh BJB Syariah. 2. Fungsi bank dalam perekonomian. Lembaga intermediasi keuangan. Yang satu, intermediasi keuangan adalah fungsi bank ketika melakukan aktivitas menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan investasi lainnya. Yang kedua, ada sebagai lembaga intermediasi perantara keuangan, bank menghubungkan dan mengalirkan dana dari anggota masyarakat yang mempunyai kelebihan dana unit surplus kepada mereka yang membutuhkan dana unit defisit agar dana dimaksud dapat menjadi produktif karena dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi. Yang ketiga, pada proses intermediasi terjadi perubahan bentuk aset dari simpanan yang umumnya berjangka pendek dan berjumlah kecil menjadi pembiayaan dan investasi lainnya dengan beragam jangka waktu dan jumlah. Proses ini disebut sebagai asset transformation atau transformasi aset. 3. Pelaksanakan sistem pembayaran. Tunai, uang kertas dan logam. 2. Non-tunai, cek, yaitu surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat ditunjukkan. Penarikan cek dapat dilakukan baik atas nama maupun atas unjuk dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan negotiable paper. Yang kedua ada bilet giro, yaitu surat perintah dari nasabah kepada bank menyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Yang ketiga, kartu ATM, yaitu alat pembayaran menggunakan kartu APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kartu debit yaitu alat pembayaran menggunakan kartu APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Yang keenam ada kartu kredit, yaitu alat pembayaran menggunakan kartu APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.